Halo, selamat malam Pak Greg dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ignatius Radiraka Noviandi. NIM saya 20T101109. Saya dari kelas Teologi Moral 02 dengan dosen pengampu Pak Gregorius. Di sini saya akan meringkas dan membuat video yang bertemakan moral hidup. Nilai dasar dan martabat hidup manusia. Salah satu tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh Unika untuk membantu para mahasiswa mencapai tingkat kedewasaan pribadi dan moral, bersikap humanitis, berpikir kritis, dan berwawasan luas. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika Unika mesti berusaha untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang pertama ada manusia, badan yang menjiwa, jiwa yang membadan. Dalam diri manusia, jiwa dan badan tidak dapat dipisahkan. Kesatuan antara badan dan jiwa manusia merupakan hal yang sangat menentukan dan menjadi dasar keberadaan manusia. Konsekuensinya, setiap usaha untuk memisahkan badan dan jiwa berakibat hilangnya manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menghindari pandangan yang menempatkan manusia baik hanya sebagai struktur biologis saja maupun rohani. Keduanya harus dimengerti sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada hak untuk hidup sebagai hak asasi paling dasar. Penetapan tentang hak asasi manusia yang kurang lebih komprehensif dapat kita temukan dalam Tab MPR nomor 17 MPR tahun 1998 yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Karena hak asasi itu ada bersama dengan adanya manusia dan berakhir dengan berakhirnya hidup manusia. Maka hak itu hidup merupakan hak asasi yang paling dasar, hak untuk hidup dan hak pertama dan akar dari semua hak asasi manusia yang lain. Terus berikutnya yang ketiga ada nilai intrinsik dan asimetris hidupnya manusia. Penilaian kita terhadap suatu dapat bersifat ekstrinsik dan intrinsik. Nilai ekstrinsik suatu barang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan waktu dan keadaan. Kalau kita mengatakan bahwa seekor kambing bernilai ekonomi 1 juta, maka nilai itu merupakan nilai yang diberikan dari luar atau ekstrinsik. Sewaktu-waktu nilai berubah berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Menjelang Idul Adha, harga kambing pasti naik setelah kembali normal. Sebaliknya, nilai intrinsik sifatnya tetap atau tidak berubah karena melekat pada suatu kodrati dan terkandung dalam objek tersebut. Kemudian yang keempat ada manusia adalah citra Allah. Dalam perspektif Kristiani, manusia diunggulkan dari antara ciptaan yang lain karena secara kronologis merupakan puncak karya penciptaan Allah. Kejadian 1 ayat 26-31. Terlebih lagi manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27, 9 dan 6. Bahkan manusia bukan hanya puncak karya penciptaan dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi juga diangkat ke martabat yang lebih tinggi lagi melalui inkarnasi atau penjelmaan dan penebusan Kristus. Melalui penjelmaan Kristus terjadilah admirabile commercium atau pertukaran yang mengagumkan, di mana Allah Putra berkenan menjadi manusia agar manusia dianggap menjadi anak-anak Allah. Yang kelima ada hidup manusia itu suci. Leon R. Kass, Presiden Council on Bioethics Amerika Serikat, mendefinisikan kesucian hidup manusia demikian. Dalam arti yang sangat saksama, kesucian hidup manusia berarti bahwa hidup dalam dirinya sendiri merupakan suatu yang kudus atau suci, transenden, dan disendirikan seperti Tuhan sendiri. Dalam arti yang lebih sederhana dan praktis, memandang hidup seperti suci berarti bahwa hidup tidak boleh dilanggar atau dihina atau dihancurkan. Akan tetapi secara positif ini berarti bahwa hidup ini harus dilindungi, dibela, dan dilestarikan. Berikutnya yang keenam, inviolability hidup manusia. Kita punya prinsip dasar dan umum bahwa hidup manusia tidak boleh dikorbankan dan diganggu gugat, tapi harus dibela, dilindungi, dan dilestarikan. Namun dalam kondisi tertentu orang boleh
mengorbankan hidupnya demi suatu nilai yang lebih luhur dan mulia. Bahkan sejak awal kekristenan, pengorbanan hidup manusia demi sama selalu dinilai sebagai tindakan yang luhur. Lebih-lebih ketika umat Kristiani dianiaya oleh pemerintah Romawi abad 2-3, pengorbanan hidup para martir demi imannya kepada Kristus dipandang sebagai bentuk paling nyata dan keikutsertaan manusia dalam sengsara dan wafat Kristus. Kemudian konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas. Cedera otak atau trauma dapat menghasilkan berbagai gejala kognitif, dan perilaku ini pasti bersifat terhadap perkataan dan perbuatan manusia ke depannya. Sebenarnya untuk diagnosa seperti gejala ini juga dapat terjadi dalam kaitannya dengan gangguan mental tradisional. Selain itu, tanggapan pasien terhadap kerusakan saraf dapat menimbulkan suatu reaksi psikologis emosional. Yang pertama, orientasi gangguan, misalnya kesulitan untuk mengatakan yang kanan atau kiri. Yang kedua, gangguan memori, pasien lupa peristiwa terutama yang baru-baru ini, kadang-kadang confabulates atau menciptakan kenangan. Yang terakhir ada yang berikutnya ada stres dan moralitas. Stres adalah penyebab manusia hidup dalam ketentraman. Ketentraman adalah sumber utama terjadinya immoralitas, atau bisa dikatakan sebaliknya, ketentraman adalah sumber dan tujuan terciptanya moralitas. Stres dan moralitas jelas berkaitan secara langsung. Stres pada umumnya disebabkan pengaruh luar. Stres membuat manusia mengalami sulit tidur, daya ingatan terganggu, sulit konsentrasi, merasa gugup dan cemas, dan daya tubuh berkurang. Kemudian yang terakhir ada coping stress. Definisi stres penting bagi setiap manusia untuk memahami coping stress yang sesuai dengan kepribadiannya, karena stres akibat tekanan sosial adalah sesuatu yang pasti dialami. Tekanan sosial bisa karena pengaruh agama, ras, suku, budaya, politik, ekonomi, keluarga, dan seterusnya. Persiapan menghadapi stres adalah bagian dari manusia bertanggung jawab dan bermoral. Dampak stres yaitu gejala fisik. Stres akan tampak dalam gejalanya dalam fisik seorang. Yang kedua, gejala emosional. Stres akan mempengaruhi individu juga dalam hal mental. Sekian penjelasan ringkasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.